Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kami, guru kami, para kiai dan para ustaz dan ustazah yang hadir dalam kesempatan yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat pula salawat dan salam ala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang telah disafaati oleh Rasulullah SAW karena kecintaan kita kepada beliau dan juga karena kemuliaan kita dalam memperjuangkan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para kiai, para ustaz, para guru kami, alhamdulillah ini saya sangat berbahagia sekali ya, karena ini jelas dikunjungi oleh orang-orang soleh. Jelas nih ya, ini jelas nih. Dikunjungi oleh orang-orang yang soleh, insyaallah ini luar biasa sekali. Tapi sebetulnya kayaknya mohon maaf ya, karena pimpinan saya sendiri yang berada di tempat. Pak Suprianto ketua, beliau lagi ada bimtek dari partai, berada di Jakarta ini, dan wakil ketua 2 Bapak Mahari. Kalau dari sana itu memang kesulitannya sama dengan kesulitan masyarakat. Kalau ini coba macet kadang-kadang jauh di Sungai 9. Semalam kita sudah janji akan menunggu bersama ya, menunggu bersama bersama para ustaz dan ustazah pada pagi hari ini, tapi belum nyampe ya, mudah-mudahan nanti belum bisa membersamai kita agar diskusi kita mungkin bisa lebih optimal. Pada dasarnya kita memang memiliki atensi terhadap dunia pendidikan dan khususnya juga pendidikan Islam, dan khusus lagi adalah dunia pondok pesantren. Karena saya sendiri juga dulu pernah mondok, walaupun cuma 3 tahun ya. Ya. Gimana? Ya. Jadi saya di Rantau Prapat dulu. Di pondok pesantren Sunan Bonang, di Rantau Prapat. Punya Bunda Haji Adnan Lubis almarhum 3 tahun. Setelah itu orang tua saya angkat tangan, gak sanggup lagi di Semeya Negeri. Nah, sampai tamat Semeya ya. Dan terlalu bersemangat untuk kuliah, memaksakan diri ya. Saya ikut kerja di hutan untuk mau daftar kuliah. Saya suruh ibu saya pergi hutan baru atau kuliah, saya pergi ke hutan kerja bala, numpang bala, narik bala. Kemudian pulang dari situ saya berangkat ke Pekanbaru 1 semester. Orang tua saya angkat tangan lagi. Akhirnya gagal lagi. Kemudian saya kerja ya sebagaimana ini, cuman saya ini kerja sering nggak dipercaya Pak ya. Masa Pak Ustadz kerja bapak aja. Saya susah kali nyari kerja karena pekerjaan itu dipadan-padankan dengan ustadz gitu kan, susah ya. Ustadz ini akhirnya susah cari kerja. Ustadz ceramah dari masjid ke masjid gitu baru dia mau. Kalau diajak nyangkol, babat, nyemprot, panen itu agak orang ngajaknya agak sungkan ternyata. Ya. Akhirnya saya bertahan hidup dengan sebulan 150.000 honor ya, honor di 5 sekolah honor, dari SD, SMP, MTS, Aliyah, dan lagi SMA. Itu Pak Fauzi, itu besar kali itu jasa beliau ke saya. Dan beberapa sekolah swasta dan negeri saya memang honor sampai tahun 2013 ya. Saya gagal. Kemudian saya diajak oleh kawan untuk ngajar di SMA. Saya ngajarnya bahasa Inggris memang. Jadi yang saya dapat di pondok itu memang bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kalau bahasa Arab saya sekarang ini nggak terlalu terasa Pak ya.
karena jarang muhadasah ya. Ya mengulangnya kalau baca Quran. Ya. Dan saya maksa lagi untuk kuliah karena ngajar honor daerah waktu itu ya di SMP 12 daerah. Saya kuliah lagi di Setai waktu itu jurusan tarbiyah, terus itu dibuka jurusan bahasa Inggris, tapi jurusannya gagal, akhirnya saya ikut gagal. Akhirnya sampai sekarang, akhirnya saya 2013 berhenti mengajar karena dikasih amanah dari kawan-kawan untuk jadi caleg. Saya tinggalkan sekolah karena saya nggak mungkin berkampanye dan mengajar. Saya tinggalkan, saya bismillah, saya tinggalkan. Ya insya Allah rezeki ada yang ngatur. Rezeki ada yang ngatur. Alhamdulillah saya gagal. Gagal jadi caleg. Tahun 2014 ada. Yang jadi sohib saya tuh Pak Edi Sepen ya. Tapi itu beliau ikut. Dan kemudian 2019 saya disuruh maju lagi. Saya bilang saya ampun lah, nggak usah dicalonkan jadi anggota Dewan. Saya gini aja lah, ngajar ke ladang ya, sambil ngisi pengajian. Sudah, saya kira itu sudah cukup lah gitu ya. Tapi enggak, kawan-kawan calegkan lagi dari umur bawah naik ke atas, balik lagi bawah ke atas lagi sampai terakhir dikasih nomor urut 1 maju. Bismillah. Itu saya ngajar di SD Alizah waktu itu saya tinggalkan lagi. Bismillah saya tinggalkan. Saya orangnya memang kalau bekerja itu all out lah ya. Bismillah itu ya. Kalau rezeki insya Allah udah ada yang cukup. Selama kita bekerja berusaha insya Allah kasih jalan ya. Saat yang paling sulit itu Pak Yai saya pernah ya. Ternyata pertolongan Allah sangat dekat sekali dengan orang lain yang bersungguh-sungguh untuk mencari rahmat dari Allah. Waktu itu saya dalam keadaan paling sulit, saya sholat dalam sutra itu saya meminta betul ya. Begitu saya keluar dari pintu masjid, ada yang ngasih langsung. Ya. Itu kejadian itu ya. Masa ada rezeki. Ya. Saya ketemu dengan yang kayak gitu memang. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Dan saya memang dicalekan tuh Pak Yai nggak ada uang karena gaji saya ngajar dan penghasilan saya itu kalau dihitung secara matematik nggak cukup untuk membiayai hidup saya dan keluarga, nggak cukup sama sekali. Saya ngajar gajinya 1,5 juta, kebutuhan saya itu 2,5 juta 1 bulan. Gimana ya waktunya? Itu ya, itu luar biasa sekali. Jadi saya memang ya 0 rupiah. Saya maju oleh kawan-kawan, dibantu oleh masyarakat, dibantu oleh kawan-kawan. Kalau duit sendiri memang tapi itu adalah saya itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya yang bisa saya bantu, terutama yang terkait dengan perjuangan dari para guru kami yang di pesantren khususnya kita diskusi kira-kira peran apa yang bisa kami lakukan di lembaga ini untuk mensupport ya, membantu bagaimana dunia pendidikan khususnya untuk pesantren ini bisa berkembang, bisa bersaing ya dengan pendidikan lain ya, yang pesantren dan juga proyek-proyekan yang umum. Saya mau merasakan sendiri Pak Yai bagaimana pesantren itu membentuk pribadi dan karakter. Makanya anak saya itu semuanya ke pondok pesantren. Ada yang besar itu sudah kelas 3 ya, yang nomor 2 ini baru kelas 1 SMP ya, atau MTS. Kalau yang 2 lagi masih SD ya, tapi belum sekolah. Tapi saya sudah diskusi dengan anak-anak itu kalau dia tamat tuh udah ya jadi kakak pesantren, ayolah. Udah kita nggak payah ini lagi ya. Kegiatan udah aman. Yang nomor 2 ya gitu, yang nomor 3 yang laki-laki juga gitu. Jadi kalau kunjungan sekolah itu saya bawa
saya gembirakan dia di pesantren, senang. Nah, dikenalkan dulu, enaknya di pesantren. Ya. Apalagi sekarang dengan dulu itu beda kalau pesantren ya. Kalau dulu ya makan ikan teri itu ya jelas makan ikan teri, sambal teri itu nggak nampak sambelnya. Kalau itu ya cuma udah bening air aja. Tapi ya kadang-kadang kita rindu juga Pak ya yang kayak gitu ya. Sampai pernah reuni waktu sama kawan-kawan, sudahlah kita kalau makan enak kita udah biasa itu. Sekarang kita suruh ini ibu kantin kita buat makannya kayak makanan dulu kita ini. Kadang merindukan ya suasana ini ya. Masya Allah. Baik, para guru kami, para ustaz dan ustazah ya, mungkin sebagai prolog dan sebagai mukadimah dari saya, mungkin nanti kita bisa diskusi ya, kira-kira apa yang disampaikan oleh kami dan apa peran yang harus kita lakukan untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya untuk pesantren. Maaf, kami serahkan pada Pak Yai mungkin dan kita nanti diskusinya ini aja ya, santai aja lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita muliakan para kiai, asatidz, keluarga besar pondok pesantren Sekolah Dumai, dan juga yang kita muliakan Al Ustaz Mawardi, ini juga bagian dari keluarga besar pesantren yang ditakdirkan Allah hari ini bersama-sama kita di kantor DPRD Kota Dumai. Monggo Pak Kasih. Pak Kasih. Kasih. Pak Kasih. Punya jangan geser, nggak boleh. Punya tetap penyeimbang. Pak Kasih biar sini aja. Terima kasih ya. Kita sangat bersyukur bahwa ini membuktikan bahwa santri ya, bisa punya peran besar dan punya manfaat besar. Nah, salah satunya nih beliau walaupun hanya 3 tahun ini hari ini bisa menjadi anggota DPRD di Kota Dumai dan sekarang di posisi wakil ketua 1. Nah, mudah-mudahan kita sangat yakin bahwa takdir yang sudah Allah tata sedemikian rupa, beliau bersama kita hari ini bisa hadir di majelis ini adalah satu karunia yang harus kita syukuri, karunia yang harus kita jaga dan harus punya nilai manfaat besar kebersamaan kita ini. Alhamdulillah, Ustaz Mawardi ini kami hadir dari 13 pondok pesantren. Ini sudah kami list. Jadi menjelang jenengan hadir, ini kami rencana tadi mau datanya sudah ada sampai dikirim tadi malam. Ada yang paling lambat tadi pagi subuh. Ini rencana ini kan satu sama lain karena sibuk di masing-masing pesantren, ada kemungkinan besar belum hafal ya. Tapi alhamdulillah jenengan hadir tadi jadi gak jadi. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita sampaikan sebagai rasa syukur kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini dengan niat yang baik. Yang pertama kita adalah silaturahmi, dan silaturahmi ini adalah bagian dari yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini akan membawa nilai kebaikan yang berlipat kepada kita, keluarga besar pondok pesantren, mulai dari para kiai, para asatidz, para santri, kemudian lulusan pesantren,
di mana berada. Ini harapan untuk kehadiran kita di pagi sebagai menjelang siang saat ini, kita mohon kepada Allah dan dengan keyakinan bahwa pertemuan ini ada pertemuan yang memang diperlukan. Setelah ini banyak tahapan-tahapan dan perjuangan baik secara pikiran maupun secara aktivitas lahiriah yang perlu kita lakukan 13 pesantren dengan pihak DPRD Kota Dumai. Juga tidak kalah penting adalah doa yang harus senantiasa kita mohonkan kepada Allah. Semoga di era zaman kita masih diberikan kehidupan ini, kita bisa memberikan ya peninggalan yang baik, yang manfaat, yang nantinya akan menjadi nilai-nilai jariah yang mengalir terus nilai kebaikannya dengan wasilah kebersamaan kita keluarga besar Pondok Pesantren Kota Dumai dengan DPRD Kota Dumai. Kedua kalinya salat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semakin hari dengan bertambahnya umur, bertambahnya pengetahuan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, ini menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah semakin meningkat, cinta kepada Rasulullah semakin meningkat, dan di dalam kehidupan kita mampu membawa nilai-nilai rahmatan lil alamin. Jadi membawa kasih sayang kepada semua yang ada di alam ini, baik manusia dengan segala tingkatannya maupun alam sekitar kita. Bapak Ketua, Ustaz Mawardi, beserta para kiai dan asatidz sekalian, Bu Nyai, ini momen yang bersejarah. Sebelum kepada inti yang menjadi hajat kami ini, Ustaz Mawardi, perlu kami memperkenalkan dari teman-teman pesantren yang ada di Kota Dumai yang hadir hari ini. Dari yang bawah dulu ya, Cahaya Al-Quran Dumai, mana perwakilannya? Dua ya. Di Singapura. Nah, ini masih proses izin ini Pak. Baru sampai di kemana ya Pak Kasih? Yang belum naik ke tingkat provinsi. Kemudian Pondok Pesantren Nurul Huda, ini yang juga baru lahir ya. Nah, ini ada Pak Johan dengan Pak Haji Safri. Nah, dari Nurul Huda, ini pondoknya LDII Pak. Jalan Nase. Ada dua perwakilannya, karena minimal dua, lebih nggak apa-apa. Kemudian Pondok Pesantren Imam Malik, ya, monggo. Ustaz Evan ya, ke Evan. Satu lagi. Oh iya, ya, yang biasa mewakili ya. Kemudian dari Pondok Pesantren ini yang sedang membangun pondoknya, pindah tempat ini. David di Dalil Quran di Medan Kafe, katanya ada bangun di sekitar Bukit 5. Ini santrinya sedang liburkan, ada 13 sampai 15 orang santrinya diliburkan sejak Lebaran Haji kemarin. Jadi masih ini Pak, nggak bisa hadir pengurusnya. Kemudian Pondok Pesantren Alam Quran, ini Ustaz Riki ya, sendirian atau berdua? Oh, berani banget ya. Bagian tadi tetangganya Alamin Pak, 1 kilo dari Alamin. Tapi di data 2 orang ya Ustaz ya? Oh, Marit ya. Kita doakan semoga lekas sembuh. Kemudian dari tetangganya Alamin ini juga Miftahul Jannah. Nah, ya Pak Kiai Suryadi sama Ustaz Zudi, iya, alhamdulillah, tetangga. Fotonya terkenal di MJ. Ya, MJ, singkatannya MJ. Kemudian Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi'i, ya Ustaz Munir ya, dengan
Ustaz Kuis ya. Gitu. Kemudian pondok pesantren Al Furqon. Nah, Kiai Mursyid ya, Ustaz Syukrial. Alhamdulillah. Tulisnya keren banget ya. Kemudian pondok pesantren Al Harokah Darun Najah 12 Al Harokah. Ya. Esodik dengan Ustaz Ali ya. Oke. Oke, kabur. Kemudian pondok pesantren tetangganya juga ini Al Imam Abu Yazid Al Bustami, Bunyai ya. Nah, ini semoga sehat ya Bunyai ya. Amin. Nah, insya Allah berkahnya silaturahmi ini. Jadi di antara pimpinan sekota Duma yang paling cantik cuma satu, Bunyai Syamsiah. Kemudian pondok pesantren Baitul Quran. Oh iya, Pak Kiai Ahmad Muzaini ya, bertiga dengan Ustaz Munir dan Ustaz Zidan ya. Baik. Baitul Quran di Basilan Baru, di tengah-tengah sawitan ya Pak. Tinggal jalan raya. Jangan ketol. Kemudian pondok pesantren Hidayatullah Dumai. Iya, ini Pak Yai Muskali. Ustaz Bunyamin dengan Ustaz Lubis. Oh ini baru, kalau Ustaz Bunyamin sering nampak wajahnya. Kemudian dari Al Amin Duwai, ini ada Ustaz Ahmad Tarmizi sama Mas Andre ya. Ini dari Al Amin. Ini perkenalan yang bisa kami sampaikan. Ustaz Mawardi, 13 pesantren Dumai absen 1 ya. Di tahfidz Hidayah Al-Quran yang enggak ada. Alhamdulillah, kami yang 13 ini, dan juga ini kami kenalkan nih, Pak Kasih kami yang paling ganteng ya. Beliau menyertai kami di semua event ya, walaupun agenda yang bertumpuk ya di Kemenak, tapi tetap menyempatkan. Terima kasih Pak Kasih atas kebersamaannya. Dan kemarin di WA sudah ada pernah kami sampaikan kepada jenengan. Jadi kita ini serba salah sebenarnya kalangan pesantren ini, Pak Ustaz Mawardi. Karena kami ini di kalangan pesantren punya tugas mulia dan betul-betul bagaimana menjaga bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah itu betul-betul tidak hanya sekedar diajarkan secara lisan, tapi betul-betul bisa dirasakan dan betul-betul hadir di dalam kehidupannya. Ruhnya tadi ini betul-betul yang diajarkan oleh Rasulullah mewarnai dari kehidupan para kiai, asatidz, santri, wali santri. Karena sebenarnya kami ini hadir di pemerintah ini juga banyak menata hati ini, Ustaz Mawardi. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah itu kan yang artinya siapa yang mendatangi pintu pemerintah dan tamak di dalamnya itu kan sepertiga agamanya hilang gitu. Nah, ini kami mencoba terus menjaga. Jadi mereka itu kami sering ketika harus ketemu dengan beberapa pertemuan sebelumnya dengan Pak Polres, dengan Dandim, dengan Pak Sekda, dan hari ini alhamdulillah dengan DPRD Kota Dumai dengan Ustaz Mawardi. Niat pertama kami adalah silaturahmi ya. Silaturahmi, dan kami saya yakin berkahnya silaturahmi ini akan banyak. Seperti itu Ustaz Mawardi. Oleh karena itu agar kami tetap terjaga kualitas imannya ya, agamanya tidak hilang sepertiga itu ya. Nah, ini kan berarti kita kan nggak boleh tomak ya, nggak boleh mengharap ya. Mereka itu alhamdulillah kita bersyukur banget ini ada Ustaz Mawardi juga lulusan pesantren walaupun 3 tahun. Harapan kami seperti yang sudah kami WA-kan kemarin itu, ini bisa segera dijembatani. Kami juga sudah sejak 2016 sebenarnya mencoba menggugah ya, dengan ada Hari Santri 2016, kemudian kemarin 2021 ya, 2022 ini sebenarnya ingin bagaimana mengajak semua komponen yang ada di Kota Dumai untuk bersama-sama
memikirkan potensi yang sangat luar biasa yang ada di pesantren. Karena kenapa potensi sangat luar biasa di pesantren? Karena memang santri-santri pesantren ini ada nilai yang plus luar biasa, yaitu mandiri, tidak dekat dengan orang tua, dan diajarkan terkait dengan hal-hal yang istimewa. Bagaimana sholat itu menjadi prioritas kalau kita di pesantren. Bagaimana Al-Quran itu betul-betul menjadi prioritas dan menjadi darah daging di kalangan kita, para kiai, asatid, dan santri. Kemudian secara otomatis ini pesantren juga mengajarkan bagaimana berbagi, baik itu dengan semangat ziswa, zakat, infak, sedekah, dan wakafnya, dan sebagainya. Jadi tiga semangat utama ini yang menjadi nilai dakwah yang diajarkan Rasulullah, dan insya Allah tiga hal ini akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa nantinya. Apalagi kemarin sempat ngobrol dengan Pak Dandim. Pak Dandim kan cerita ketika kunjungan ke Al-Amin. Ini sengaja kami bagi informasinya. Jadi ternyata pangkat bintang itu kan kalau di jenderal hanya 4 bintang. Ya. Nah ternyata para kiai asatidz semuanya dalam kitab Minhajul Abidin kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi ya, saya udah ini di beberapa kitab yang pernah saya baca. Jadi ini disimpulkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu dalam syairnya yang syairnya sih Kidung Wahyu Kolosebo ya. Nah, itu kan bahasa Jawa ya, tapi bahasa Jawanya bahasa tingkatan tinggi. Nah kalau secara lahiriah pangkatan itu hanya 4 bintang. Nah kita yang hadir di sini dan semua masyarakat Muslim itu bisa mendapatkan pangkat 1000 bintang. Nah kata Kanjeng Sunan Kalijaga itu bahasanya apa? Sewu Kartiko, 1000 bintang lah ya. Siapapun dari kita, karena apapun posisi jabatan kita, mau kiai, mau asatid, mau guru biasa, mau jenengan selaku dewan, ini bisa mencapai derajat kewalian. Dan memang Allah sembunyikan. Kalau istilah di ilmu tasawuf itu kan ada wali khumul ya. Wali khumul itu wali yang memang disembunyikan, tapi yang senantiasa mendoakan kita ini. Beliau dengan tulus, walaupun beliau nggak kenal kita, tetapi tahu orang pesantren, doanya meluncur setiap saat. Nah jadi ini luar biasa ketika semakin banyak ya kita melahirkan generasi-generasi yang hidup jiwanya ya, karena hidup jiwanya ini bisa mendatangkan banyak hal. Karena itu, karena Ustadz Maulana juga pernah di pesantren, harapan kami beberapa agenda nasional ya yang menjadi masalah agak sedikit inilah menjadi beban kadang-kadang ini bagi teman-teman pesantren ya. Ini harapan kami bisa didorong ya. Kalau Pak Kapolres, Pak Dandim, alhamdulillah nih Pak Ketua, beliau siap. Terima kasih. Kemarin beberapa pertemuan kita sudah alhamdulillah sudah satu semangat ya dengan kita pesantren. Siap mendorong apa kira-kira pesantren ini yang bisa didukung ya. Dia siap untuk menggandeng dan mengajak serta mengenalkan. Ini kan luar biasa, dan mudah-mudahan nanti dari DPRD Kota Dumai melalui jenengan Ustadz Mawardi ini bisa mengajak teman-teman dan pihak-pihak terkait lainnya yang belum kenal dengan pesantren bisa ikut bersama-sama kita membantu. Karena kalau kita melihat anggaran di Kementerian Agama sendiri ini sangat terbatas, anggaran di Pemda juga sangat terbatas. Kemarin Pak Dandim yang cerita, Pak Dandim masa ini, jadi agak waktu itu agak kepleset ya Pak Imam sekali kita, agak karena sudah merasa keluarga curhat ceritanya gitu ya. Jadi Pak, ini dari 2016 ini kegiatan kita, mau kota mau provinsi hari santri ini ya Allah luar biasa ini kerja kerasnya kita gitu untuk mensukseskan ya. Bagaimana
kalau bisa ya Pemda ini punya kebijakan atau apa gitu ya, sehingga kami pesantren yang sudah punya keributan ngurusi guru, ngurusi santri, ngurusi kekurangan sana sini yang tidak ada anggaran khusus ya, ini paling tidak di hari santri itu kami jangan dibebani lagi gitu. Itu harapan kemarin. Jadi akhirnya Pak Nadiem karena sebagai wakil pemerintah menyampaikan, Pak Yai izin mohon maaf sebelumnya, memang APBD kita ini se-Riau ini paling kecil, katanya 700 miliar belum gitu ya. Nah, kalau informasi Pak Nadiem ini ya, ini sehingga memang banyak keterbatasan. Nah jadi kami kemarin menyampaikan kepada beliau berdua, Pak Kapolri dan Pak Dandi, kalau bisa ya ketika memang beda punya keterbatasan ini ya mohon bisa ada, mungkin ada perusahaan yang bisa kita ajak bareng-bareng ngobrolin pesantren ya. Sisi mana silakan, mau bantu pendidikannya silakan, atau di sisi pengembangan di dakwahnya, bantu dakwahnya agar masyarakat yang belum tersentuh terkait dengan nilai-nilai ajaran Islam, Muslim tapi tidak kenal Islam ini kan sebenarnya punya nilai bahaya Pak ya. Ini silakan perusahaan bisa bantu sisi atau sisi terkait dengan pemberdayaan ekonominya. Silakan perusahaan bisa membantu dari sisi mana. Nah jadi itu kita sampaikan pada Ustaz Mawardi yang juga hari ini kita sampaikan ke jenengan, dan terkait dengan beberapa yang perlu kami informasikan, ada kegiatan agenda rutin tahunan ya para yai asatid ya. Ini Hari Santri Nasional, ada apel, ada serasehan. Ini sebagai kenapa ada serasehan Pak Ustaz Mawardi, Pak Ketua? Ini karena diperlukan dalam rangka kita mencoba membangun sinergi dan konsolidasi terkait dengan yang belum terhubung dengan pesantren ini bisa terhubung. Baik nanti dari tingkat pusat. Informasinya gini ya Pak Ustaz ya, bahwa untuk yang di Dumai ternyata sekarang badan penanaman dinas penanaman modal ini sekarang kan tidak punya kuku yang kuat ya lagi, karena perizinan sekarang kan terpusat semuanya Ustaz Mawardi ya. Sehingga kemarin ketika ketemu dengan Pak Hendra Usman, kita minta dari sisi mana kita bisa masuknya gitu, sehingga kita nanti dengan jaringan pesantren mencoba apakah dengan badan BKPM ya yang di pusat, sehingga kita bisa menjembatani nanti perusahaan-perusahaan yang ada ini punya kontribusi ketika Pemda punya keterbatasan seperti itu. Nah untuk hari santri ini ada yang Kota Dumai, ada serasehan kita arahkan ke situ. Kemudian untuk hari santrinya memang dalam rangka untuk membagikan santri sekaligus mengenalkan ya. Ini alhamdulillah, makasih Pak Mardi ya. Ini semua pesantren yang tampil kemarin sudah ada videonya, bisa diakses di YouTube. Nah, jadi sekaligus ini sebagai media dakwah kita mengenalkan ya. Ternyata potensi santri Dumai ini seperti ini. Ini penampilan dari pesantren Baitul Quran, ini dari Darun Najah, ini dari Miftahul Jannah, dari Al Amin. Semua pesantren insya Allah ada kemarin penampilannya, dan itu oleh Pak Mawardi alhamdulillah kita dibantu untuk dibuatkan videonya. Nah ini momen-momen ini yang memang diperlukan karena masyarakat masih banyak yang belum kenal Pak pesantren kita ini. Yang mana ya pesantrennya? Banyak yang belum tahu. Nah, ini diperlukan nanti mungkin upaya kita untuk mengenalkan pesantren ke masyarakat luas terutama di Kota Dumai. Kemudian Ustaz Mawardi terkait dengan agenda yang rutin nasional, kita mewakili Kota Dumai seperti tahun ini kita ini ada diminta 100 makan untuk makan malam sama makan tanggal 8 malam sama paginya sarapan pagi itu sudah ditanggung juga penginapannya oleh panitia provinsi yang ada di Renang. Tapi untuk transport kita belum ada gambaran. Akan tapi kemarin Pak Kapolres Pak Dandim juga dari pihak Pemda ini akan mengupayakan untuk transportnya. Tapi memang hingga detik ini memang belum sempat kami sampaikan ke teman-teman pimpinan pesantren bahwa dari Pemda itu ada mobil satu Pemda yang bisa, kemudian dari Disub
Dari Dewan ada kendaraannya? Ada Pak ya? Karena kita ada 100 orang nanti akan kita bawa. Ini kita memang mengupayakan teman-teman pesantren nggak perlu mikirkan lagi terkait dengan transportasinya. Cuma kemarin dari Pemda Dumai itu bisa berangkatnya saja, pulangnya nggak ada bensinnya gitu. Kata Pak Malik ya, yang dari bagian kabar di bawah Pak Is itu kabar umum Pak ya? Di Pemda menyampaikan gitu kan, jadi PR tambahan ini padahal kemarin katanya udah clear semua gitu. Nah jadi itu diantaranya Pak, kita mungkin tahun ini ada 100 orang, baik kiai, baik santri, pendamping, kerengan. Nah kemudian untuk yang agenda nasional ini ada, kalau tahun ini kita Pospenas ya, Pospenas itu tingkat nasional tahun ini di Jawa Tengah. Nah kita kemarin dari Kota Dumai karena keterlambatan berangkat ya, ada santri kita nggak ikut lomba jadinya ya, keterlambatan karena nunggu Pak Wali kemarin berangkat untuk berangkatnya kan dilepas oleh Pak Wali kemarin ya. Sehingga tim kita agak terlambat sampai di lokasi. Nah kemudian ada tahun berikutnya ada MQK Mbak. MQK Musabaqah Qiraatil Kutub. Ini kalau bisa nanti event-event yang nasional ini di Kota Dumai juga ini bisa dikondisikan Pak Ketua, sehingga baik itu yang pekan olahraga dan seninya, baik itu terkait dengan Musabaqah Qiraatil Kutubnya. Tahun selanjutnya baru itu pramuka nasional ya, pramuka santri Nusantara ya. Nah ini itu bergantian setiap tahunnya. Nah ini nanti mungkin beberapa yang menjadi kendala utama yang menjadi agenda nasional, dan juga harapan kami ada kebijakan Pak Ketua, bagaimana teman-teman pesantren ini yang rata-rata itu santri yang mondok banyak menengah ke bawah ya. Dan rata-rata ini pesantren itu tiap tahun punya tanggungan hutang ya. Ini sudah rahasia umum ya, sampai puluhan juta, sampai ratusan juta itu ya. Utangnya untuk bagaimana santri ini bisa mendapatkan pendidikan yang semestinya. Sehingga nanti ini juga harapan ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung pesantren, baik terkait dengan operasionalnya, baik terkait dengan bantuan kepada santrinya, beasiswa dan sebagainya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, Ustaz Mawardi mewakili dari teman-teman semuanya. Dan monggo kira-kira pertama harapan kami perlu adanya perda Pak ya, karena perda ini kan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian adanya Perpres terkait dengan dana abadi pesantren. Kemudian di Provinsi Riau ini sudah ada Perda tingkat provinsi Nomor 6 Tahun 2021 Pak. Sudah jadi perdanya, tinggal nanti di Kota Dumai ini, sehingga nanti dari perda itu bisa ada perwakunya Pak ya, nanti akan dilahirkan dari perda. Atau nanti mungkin harapan kami untuk percepatan sambil menunggu perda, mungkin ada perwaku yang ada kebijakan khusus Pak, itu terkait dengan agenda-agenda yang rutin. Karena kemarin dari Pak Asisten 1 ya Pak Kasih ya, ketika kita di Polres rapat koordinasi pertama menyampaikan bahwasannya kalau dari Pemda melalui Pak Asisten yang menyampaikan bagaimana apresiasi kita kepada pesantren ini jangan bersifat seremonial aja, tapi yang punya nilai kontinuitas yang memang itu dibutuhkan oleh pesantren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan perda ini diharapkan inisiasi dari DPRD. Itu yang disampaikan inti dari rapat koordinasi pertama kita di bulan Oktober tanggal 12. Hari apa itu Bu yang Bu ini? Di Polres itu Senin ya? Senin apa Selasa itu? 12 Oktober Selasa ya? Nah, kemudian diperkuat kemarin dengan kita
kita pertemuan dengan Pak Gub ya. Pak Gub ketika sarasehan ini Bapak dari DPRD kegiatan semua Pak ya. Gak ada yang hadir kemarin. Pak Wagub hadir. Nah, izin ya para Yai Asatid, Pak Ketua, bahwa ceritanya tanggal 14 kita WA ke beliau dan beliau menjawab, Pak Yai, saya sudah ada undangan terlebih dahulu ke Pelalawan tanggal 24 malam. Gitu. Gak apa-apa Pak Gub, penting ada wakilnya sajalah ya. Hadir ya. Tiba-tiba subuh tanggal 24 pagi WA, Pak Yai, saya langsung hadir. Nanti jam 3 sudah meluncur ke Dumai. Nah, jadi serahasiaan kemarin memang awalnya Pemda kan nggak memfasilitasi. Akhirnya ketika rapat paginya ya Pak kasih ya. Rapat paginya akhirnya fasilitasi walaupun tidak sepenuhnya. Akhirnya gotong royong lah semuanya kemarin agar serahasiaannya bisa terlaksana dengan baik. Nah, dan dengan Pak Gubernur ini kemarin ada program yang sudah disepakati bersama ya, kita juga sepakat dari 13 pesantren Kota Dumai terkait dengan bagaimana Riau Hijau. Kita juga Kota Dumai, insya Allah pesantren yang ada siap untuk mendukung itu. Bagaimana kalau kita dari Dumai, karena kita kemarin salah satu pesantren se-Indonesia yang terbaik untuk total organik ya, ini Al-Amin Dumai. Nah, kita ingin sesuai dengan Riau Hijau untuk Kota Dumai, bagaimana didukung dengan pertanian yang organik. Nah, ini alhamdulillah Pak Hadi tadi yang sekarang di Sekretaris Dewan Pak ya, ini beliau juga ternyata sama yang punya sapi 20 tapi urinnya belum dimanfaatkan sepenuhnya gitu. Nah, ini menjadi peluang kerjasama dengan kita pesantren sehingga nggak tergantung dengan pupuk kimia. Karena nilai dari biofarm atau urin dari ternak itu juga luar biasa. Nah, ini ya, tadi terkait dengan Riau Hijau dan Pak Kadis kemarin sudah siap untuk meluncur. Kapan kita nanti bisa menata waktu, beliau akan mendiskusikan terkait dengan program selain Riau Hijau, bagaimana khusus Dumai kan kawasan industri ini ya Pak Ketua ya. Beliau kemarin bagaimana mengupayakan kawasan industri halal ya. Ini perlu perannya pesantren. Nah, seperti ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, nanti untuk kawasan industri halal ini pesantren yang punya peran besar karena memang halal itu identiknya ya dengan pesantren yang bisa untuk mengawal dan punya peran besarnya di situ. Nah, ini ada dua hal ini tambah satu lagi kata Pak Gub nanti setelah hari santri di ini yang mau disampaikan yang sudah kita mentionkan dengan pihak provinsi dengan Pak Gubernur Riau, ada dua hal ini ya. Itu satu lagi nanti akan diinformasikan. Ini mungkin Pak Ketua yang bisa kami sampaikan terkait dengan perkembangan terkini dan juga kita juga mulai mengajak teman-teman yang ada di pesantren 3 fungsi pesantren dan juga ruhnya pesantren ya. Ini bagi para kiai asatid yang arkanul ma'hadnya belum terpenuhi, ruhul ma'hadnya juga belum terpenuhi, ini mohon bisa dibaca di aturan di Kementerian Agama karena itu menjadi syarat mutlak. Menjadi syarat mutlak terutama dengan sekarang pesantren ramah anak ya. Kemudian terkait dengan kebersihan juga namanya Pak programnya dokter PHBS ya, PHBS ini juga menjadi semangat yang harus kita munculkan di internal kita masing-masing pesantren. Sementara itu Ustaz Pak Ketua, Ustaz Mawardi, beberapa yang bisa kami sampaikan dan monggo nanti kira-kira seperti apa nanti kalau ada dari teman-teman pembina pesantren terkait hal yang bagaimana peran dan fungsi pesantren terkait dengan pendidikannya sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pemberdayaan ekonomi, ini betul-betul bisa ada percepatan ya sehingga nanti alumni kita melalui wali santri ini betul-betul bisa menggemakan ini dan mendakwahkan di masyarakat. Izin Pak, nambah sedikit ya. Ini terkait ini kenapa di
ekonomi dan keuangan syariah ini harus menjadi semangat besar 13 pesantren Dumai. Teman-teman pasar ini banyak terjerat dengan rentenir yang bunganya itu sama nanti dengan pokoknya, dan terjerit dan luar biasa. Ini juga jadi isu terkini dan sempat redam, dan karena nggak ada yang melirik mungkin ya. Nah, ini pesantren Dumai ini harus punya perhatian pada hal ini, karena banyak mayoritas muslim yang di pasar itu. Ini bagaimana kita selamatkan dengan keuangan syariah, pembiayaan syariah. Sehingga tuh kita di pesantren 13 pesantren Dumai ini ya secara bertahap ya, kita nggak bisa memaksa semua harus bareng, semua sempurna nggak gitu. Tapi monggo ini menjadi cita-cita dengan koperasi syariahnya, dengan berbagai macam kegiatan usahanya, ini bisa menyelamatkan UKM dan masyarakat yang ada sekitar kita tidak terjerat dengan ini kan nyangkut akidah nanti Pak ke depannya. Nah, mungkin ini ya sebagai tambahan lagi. Demikian mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Sementara kami akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kiai masukannya.